Katarak. Katarak adalah proses terjadinya opasitas secara progresif pada lensa atau kapsul lensa, umumnya akibat dari proses penuaan yang terjadi pada semua orang dengan usia lebih dari 65 tahun. Serta definisi katarak menurut WHO adalah kekeruhan yang terjadi pada lensa mata yang menghalangi sinar masuk ke dalam mata. Katarak terjadi karena faktor usia, namun juga dapat terjadi pada anak-anak yang lahir dengan kondisi tersebut. Katarak juga dapat terjadi setelah trauma, inflamasi, atau penyakit lainnya. Katarak menjadi penyebab kebutaan nomor 1 di dunia karena penyakit ini menyerang tanpa disadari oleh penderitanya. Katarak terjadi secara perlahan-lahan. Katarak baru terasa mengganggu setelah 3 sampai dengan 5 tahun menyerang lensa mata. Anatomi dan fisiologis mata. Bola mata memiliki 3 lapisan. Yang pertama, dari permukaan luar, terdapat lapisan fibrosa yang terdiri dari sklera di belakang dan kornea di bagian depan. Lapisan kedua yaitu lapisan berpigmen dan vaskular yang terdiri dari koroid dan korpus ciliaris dan iris. Lapisan ketiga yaitu lapisan neural yang dikenal sebagai retina. Bola mata orang dewasa hampir mendekati bulat dengan diameter anteroposterior sekitar 24,55 mili. Secara singkat, mekanisme melihat adalah cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian ujung syaraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Etiologi katarak. Yang pertama ada usia lanjut, yang kedua ada kongenital atau bisa diturunkan, yang ketiga pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan seperti merokok, dan yang terakhir ada faktor lingkungan seperti trauma, penyinaran, sinar ultraviolet. Tanda dan gejala katarak. Yang pertama, penglihatan atau pandangan mata kabur, suram atau seperti ada bayangan awan atau asap. 2. Ada lingkaran putih saat memandang sinar. 3. Membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau ketika beraktivitas. 4. Sulit untuk melihat pada malam hari. 5. Penglihatan semakin blur walaupun sudah berganti-ganti ukuran kacamata. 6. Sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena ketidaknyamanan. 7. Mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. 8. Penglihatan ganda. Dan yang terakhir, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda jika melihat dengan satu mata. Patofisiologi katarak. Katarak pada umumnya merupakan penyakit lanjut usia dan pada usia di atas 70 tahun. Dapat diperkirakan adanya katarak dalam berbagai derajat, namun katarak juga dapat diakibatkan oleh kelainan kongenital atau penyakit-penyakit pada menahun. Pembentukan katarak ditandai secara kimiawi dengan pengurangan pengambilan oksigen dan peningkatan kadar air yang diikuti dengan dehidrasi lensa. Kadar sodium dan kalsium meningkat, potasium, asam askorbat, dan protein menurun. Protein lensa mengalami beberapa perubahan terkait usia seperti menguning karena pembentukan komponen fluoresen dan perubahan molekular. Lensa yang mengalami katarak tidak mengandung glutathione. Usaha mempercepat atau memperlambat perubahan kimiawi ini dengan pengobatan belum berhasil dan penyebab maupun implikasinya tidak diketahui. Manifestasi klinik. Penglihatan akan suatu objek benda atau cahaya menjadi buram. Bayangan benda terlihat seakan seperti bayangan semu atau seperti asap. Kesulitan melihat ketika di malam hari. Mata terasa sensitif bila terkena cahaya. Bayangan cahaya yang ditangkap seperti sebuah lingkaran. Membutuhkan pasokan cahaya yang cukup terang untuk membaca atau beraktivitas lainnya. Sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena merasa sudah tidak nyaman menggunakannya. Warna cahaya memudar dan cenderung berubah warna saat melihat, misalnya cahaya putih yang ditangkap menjadi cahaya kuning. Jika melihat hanya dengan satu mata, bayangan benda atau cahaya terlihat ganda. Pemeriksaan penunjang. Kartu mata Snellen atau mesin telebinokuler mungkin terganggu dengan kerusakan kornea, lensa, aqueous atau vitreous humor, kesalahan refraksi, penyakit sistem saraf, penglihatan ke retina.
lapangan penglihatan. Penurunan mungkin karena massa tumor, karotis, glukoma. Pengukuran tonografi, TIO, 12–25 mmHg. Pengukuran gonioskopi, membedakan sudut terbuka dari sudut tertutup glukoma. Tes provokatif, menentukan adanya atau tipe glaukoma. Oftalmoskopi, mengkaji struktur internal okuler, atrofi lempeng optik papiledema, perdarahan. Darah lengkap, LED, menunjukkan anemi sistemi atau infeksi. EKG, kolesterol serum, lipid, tes toleransi glukosa, kontrol DM, diabetes mellitus. Penatalaksanaan medik, pembedahan dan non-bedah. Pembedahan. Ada 4 macam teknik pembedahan, yaitu intracapsular cataract extraction, yaitu tindakan pembedahan dengan mengeluarkan seluruh lensa bersama kapsul. Sekarang metode ini hanya dilakukan pada kasus lensa subluxation dan luxation. Kedua, extracapsular cataract extraction, yaitu tindakan pembedahan pada lensa katarak di mana dilakukan pengeluaran isi lensa dengan merobek kapsul lensa anterior sehingga massa lensa dan korteks lensa dapat keluar melalui robekan. Yang ketiga ada small incision cataract surgery, yaitu teknik operasi small incision cataract surgery yang merupakan operasi katarak manual dengan luka insisi yang lebih kecil dibandingkan ECCE. Yang keempat ada vakuumulsifikasi, yaitu operasi katarak dengan menggunakan mesin vakuumulsifikasi atau vacuumulsification. Non-bedah. Yang pertama ada terapi penyebab katarak. Kedua, memperlambat progresivitas. Ketiga, penilaian terhadap perkembangan visus pada katarak insipient dan imatur. Tinjauan asuhan keperawatan. Ada pengkajian, diagnosa medis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama ada anamnesa. Keluhan utama pasien katarak biasanya antara lain penurunan ketajaman penglihatan secara progresif atau gejala utama katarak. Mata tidak merasa sakit, gatal, atau merah. Berkabut, berasa penglihatan tertutup film. Perubahan daya lihat warna. Gangguan mengendarai kendaraan malam hari, lampu besar sangat menyilaukan mata. Lampu dan matahari sangat mengganggu. Sering meminta ganti resep kacamata. Lihat ganda. Baik melihat dekat pada pasien rabun dekat atau hipermetropia. Gejala lain juga dapat terjadi pada kelainan mata lain. 2. Pemeriksaan fisik. Dalam inspeksi, bagian-bagian mata yang perlu diamati adalah dengan melihat lensa mata melalui senter tangan, kaca pembesar, slit lamp, dan oftalmoskop sebaiknya dengan pupil berdilatasi, dengan penyinaran miring 45 derajat dari poros mata. Dapat dinilai kekeruhan lensa dengan mengamati lebar pinggir iris pada lensa dengan keruh atau iris shadow. Bila letak bayangan jauh dan besar berarti kataraknya imatur, sedangkan bayangan kecil dan dekat dengan pupil terjadi pada katarak matur. Yang ketiga, ada pemeriksaan diagnostik. Kartu mata Snellen atau mesin telebinokular, tes ketajaman penglihatan dan sentral penglihatan. Mungkin terganggu dengan kerusakan lensa, sistem saraf, atau penglihatan ke retina atau jalan optik. Kedua, pemeriksaan oftalmoskopi. Mengkaji struktur internal okuler, mencatat atrofi lempeng optik, papiledema, perdarahan retina, dan mikroaneurisma. 3. Darah lengkap, laju sedimentasi atau LED, menunjukkan anemi sistemik atau infeksi. 4. EKG, kolesterol serum, dan pemeriksaan lipid dilakukan untuk memastikan aterosklerosis. 5. Tes toleransi glukosa atau FBS, menentukan adanya atau kontrol diabetes. Sekian, terima kasih.